Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nabiyil rasyad. Wa ba'du. Fahadi durusun fil fiqhi ala madhhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa khayyartuha li talamidil madaris al-ibtidaiyah wa ja'altuha fi arba'ati ajza'in mura'iyan fiha azairat tabi'ah azairan nabitati Indonesia wa mulinakum wa akfarum As'alullah ya hikka kama aradtu an urida ila islah mastata' wa ma taufiqi illa billah in tawakkaltu alaihi. Anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati yang saya hormati, di hadapan kalian ada sebuah buku ataupun kitab, yaitu yang diberi judul Al-Mabadi'u Al-Fiqhiyah. Mabadi' Fiqhiyah itu artinya permulaan awal ataupun bisa pengantar ya. Al-Fiqhiyah yakni terkait dengan masalah ala mazhabi Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepadanya. Sedangkan pengarangnya ini adalah Al-Ustaz Umar Abdul Jabbar. Kemudian di halaman pertama itu sama tadi dengan di sampul itu ya, bahwa yang akan kita pelajari ini adalah tadi yang kita ayah HP yang ayah HP ayah yang saya sampaikan di dalam tadi adalah pembuka dari pengarang ini, yaitu Umar Abdul Jabbar. Untuk anak gambarnya ora. Kemudian sepintas saya sampaikan bahwa beliau adalah Umar Beliau dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1320 Hijriah. Ini dengerin. Ya. Kayak kurang jelas dong kalau dihidupin di sini. Di dalam sela hidupnya, beliau sempat rihlah. Artinya perjalanan hidupnya pernah di Indonesia, di Nusantara ataupun di negara kita ini. Sebelumnya beliau di Makkah itu ke Yaman pada tahun 1342 Hijriah. Kemudian atas permintaan para ulama di Indonesia, karena beliau juga termasuk murid dari Imam Ibnu Umar ya. An-Nawawi Imam Nawawi yang dikenal itu dari sana. Maka kemudian beliau sebagai penghormatan kepada salah satu gurunya atas permintaan ulama untuk mengajar di Indonesia, kemudian beliau datang ke sini pada tahun 1346 Hijriah dan pulang lagi ke negeri asalnya maka tahun 13. Jadi kira-kira
kira-kira 10 tahun sejarah kita. Beliau banyak mempunyai jasa yang besar terhadap sistem pembelajaran fikih dengan sistem madrasi ataupun sistem kelas yang pada waktu itu masih belum dikenal, ya belum banyak lah. Oleh karena itu maka karangan beliau yang kitab yang akan kita baca ini, apa di Al-Fatihah. Tahun 1300 Ibu. Nek muci jurip ki apa ora ta? Kitab Ibtiqa Amradatillah wa Rasyafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salihah wa khususan Yaruhi Umar Abdul Jabbar nafa'allahu bi ulmihi wa barakallahu fi umrihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya, matur nuwun, terima kasih. Anak-anakku sekalian, kitab ini dibagi menjadi 4 juz ya. Kecil-kecil ini ya. Namanya kecil-kecil. Ya, ini paling satu juznya itu 24 halaman. Dan buku atau buku kitab ini sudah ada sakalnya. Jadi kalian tidak sulit untuk membaca kitab ini karena sudah ada tanda bacanya. Lain halnya kalau kita bundul yang belum ada tanda bacanya, ini sudah. Jadi dimungkinkan untuk membaca itu mudah ya. Namun demikian, di samping itu saya mohon ya kalian untuk paham ya arti daripada yang dibaca itu nantinya. Jadi sebetulnya itu kalau seperti kita bundul itu ada 3 ya pemahaman itu, yaitu sihhatul qiraah, bener limoco itu, kemudian fashahatul qiraah, ya, tajwidnya ya itu benar fasih gitu, kemudian yang ketiga adalah fahmul ma'ani ataupun bisa memahamkan atau bisa memahami apa yang dibaca. Nah untuk sekarang ini yang kita baca, insya Allah ya sudah sihah qiraah karena sudah ada tanda bacanya, ini sudah enak ya dibaca, sudah mudah sekali. Baik, lihat di halaman 3 ya. Coba di halaman 3. Jadi tadi pembukanya beliau mengutip sebetulnya surat Hud itu ayat 88 itu. Kisah Nabi Syuaib itu ya. As'alullaha ayyuhaqqiqa ma aradtu. Nah ini mulai in uridu illa islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Surat Hud ini ya. Baik, kita lihat halaman yang ke-3. Kitab ini atau juz ini masih diawali dengan soal dan jawab ya. Jadi ada S itu maksudnya soal. Sin ya sin itu ya. Sin itu soal, J itu atau jim itu di bawahnya itu berarti jawab. Jadi ini masih apa namanya soal dan jawab ya. S itu soal, oke. Titik 2, mal Islamu itu di situ ya.
Di atas itu. Mal Islamu, apakah Islam itu? Nah, kemudian jawabnya adalah huwa Islam, huwa itu Islam, ad-dinu yaitu agama. Alladzi ba'atsallahu bihi, yang Allah mengutusnya atau menyampaikannya bihi, ya. Dengan Islam itu Sayyidina ya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi hidayatin nasi, untuk memberi hidayah kepada manusia, wa sa'adatihim, dan untuk membahagiakan manusia. Kalau kita uraikan dengan kata ya grammar gitu ya, mau sorot itu atau nek Jawa umpamane ngaten nggih, mal Islamu opo Islam kuwi, huwa utawi Islam itu mubtada ya, iku itu khobar, ad-dinu yaitu agama, alladzi itu sifat, ba'atha yang sudah mengutus atau memberi atau menyampaikan siapa, sopo Allah Gusti Allah, bihi kelawan din itu Islam itu ya, sayyidana ing itu objek maf'ul kepada nabi kita, bendara kita atau junjungan kita. Dana itu fathah di situ itu menunjuk, dalnya itu nggak ada fathahnya ya, itu menunjuk kepada objek, karena maf'ul bihi itu tanda bacanya tengeran alamatnya itu fathahnya. Muhammad dan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihidayatin nas, untuk menghidayahkan, menunjukkan kepada manusia, wa sa'adatihim, dan memberikan kebahagiaan manusia. Jadi ini bacanya seperti itu ya. Kemudian pemahamannya ya itulah, Islam itu adalah agama yang Allah berikan, Allah utuskan, Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tujuannya lihidayatin nas, memberikan petunjuk kepada manusia, wa sa'adatihim, dan memberikan supaya selamat ataupun ya bahagia ya, selamat ya saat ini. Dah bawahnya itu ya, S lagi, ini pertanyaan lagi, soal kam arkanul islami, ada berapa rukun Islam? Anda membacanya gitu ya, kam itu huruf pertanyaan ya, di soal ya, kam itu kam berapa, piro ya. Arkanul islami utawi rukun Islam, jawabnya C di bawah itu, arkanul islami. Kenapa harus bahasa Islami bukan Islama? Itu karena mudhof ilaih ya. Arkanul itu mudhof, Islam itu mudhof ilaihnya. Tapi kedudukannya, mahalnya arkanul itu Islami menjadi kata pembuka, yaitu mubtada. Arkanul islami utawi piro-piro rukune Islam. Itu kalau dibaca, tanda bacanya biasanya mubtada itu kata pembuka atau awal itu pakai mim gitu ya. Mubtada utawi piro-piro rukune Islam iku khamsatun, nah itu khobarnya. Khamsatun pakai kho, biasanya ditandai begitu. Ono 5 atau ada 5. Al awalu utawi kang pertama. Ini bahasa awal itu sudah bahasa menjadi bahasa kita ya, dari bahasa Arab. Al awalu, yang pertama, al awal, sing awal gitu. Utawi kang pertama iku syahadatu alla ilaha illallahu. Ya, iku itu berarti khobarnya ya. Ada kan khobarnya. Syahadat atau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad. Itu kenapa Muhammadan bukan Muhammadin? Karena ada harfu nas, yaitu nasab, yaitu an itu. Anna ya, anna itu mahalnya itu tansibul isma tarfa'ul khabar ya.
Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad, dan itu loh, apa namanya, fathah itu ya, nasab. Iku Rasulullahi utusane Allah. Khobar ini ya. Rasulullah. Tansibul isma wa tarful khobar. Isimnya siapa? Muhammadan. Ya. Khobarnya siapa? Rasulullah itu. Jadi isimnya di fathah. Rasulu ini loh. Itu apa? Khobarnya. An itu karena harfu amalnya itu nasab ya. Tansibul isma wa tarful khobar. Rasulullah. Asani, dan itu sebetulnya ada koma di situ ya. Adapun yang kedua, iku, ini khabar juga, iqamus sholati, mendirikan sholat. Nah, asal itu, adapun yang ketiga, ita zakati, yaitu mengeluarkan atau mendatangkan, maksudnya ya melaksanakan gitu ya, mengeluarkan zakat. Ar-Rabi'u utawi kang kaping papat iku saumu Ramadana, puasa bulan Ramadan. Kenapa Ramadana enggak Ramadani? Ya, karena itu adalah merupakan isim ghairu munsharif. Mahalnya sebelumnya kedudukannya itu menjadi majrur dengan saum. Saum itu apa namanya? Mudhof ini ya, itu Ramadannya itu mudhof ilaih, tapi mestinya kasroh, tapi karena itu ismu ghair munsharif wa alamatu jarrihi fathatun dhahiratun ala akhirih, jadi saumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Al-khamisu utawi kang kaping 5, adapun yang kelima iku hijjul baiti, berhaji ataupun ziarah haji ya. Haji itu, hajjun itu aslinya az-ziarah ya. Ya, naik haji gitulah. Ziarah ke bait, maksudnya ke Baitullah. Ya. Lil mustati'i, bagi orang yang mampu. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Jadi ini Anda saya kira untuk membaca sudah sihah betul ya. Pasoha juga sudahlah, saya anggap sudah pasti semua. Nah, tinggal memaknai, memahamkan. Memahamkan juga saya kira sudah. Ini ya, rukun Islam itu ada 5, syahadat, ya, kemudian sholat, puasa, zakat, ya, zakat itu ya, kemudian puasa, kemudian haji. Ini seperti itu, tak memaknai atau membaca atau memahamkannya ya. Jadi ada yang lain itu zakat itu di posisi ke-4 misalnya, Ramadan puasa itu ke-3. Tapi kita pakai yang ini aja. Ada 2 pendapat memang ini. Pakai yang ini, yakni puasa itu yang ke-4, zakat itu yang ke-3. Ini ya. Nah, kita lanjut ke baris ke berikutnya. Ini soal juga sama S itu soal, sin, J itu jawab. Juga soal jawab itu juga dari bahasa Arab itu soal. Artinya minta atau tanya. Jawab itu artinya memenuhi. Itu juga dari bahasa Arab itu. Jadi banyak bahasa Indonesia yang mengambil dari bahasa Arab. S atau soal ya, sin. Ma makna asyhadu an la ilaha illallah? Ma apa? Makna, arti. Ini makna juga dari bahasa Arab. Makna, arti ya makna itu sama ya. Arti asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Maknanya asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya itu C, itu di bawah itu. Maknahu utawi adapunnya. Biasanya utawi itu diartikan kalau bahasa Indonesianya adapun gitu. Maknahu utawi maknane asyhadu an la ilaha illallah itu di atas iku aktakidu. Saya mengiktikadkan, meyakini, iktikad itu
ya, meyakini atau mengiktikadkan ya, meyakini ya, dalam iktikad hati ini. Annallaha sesungguhnya Allah, sama dengan tadi saya sampaikan, anna itu amalnya itu menasabkan, menfathahkan ya. Annallaha itu itu huruf ha, enggak anallahi ya. Annallaha itu karena ada anna di situ ya. Oke. Saya ulangi, maknahu utawi maknane asyhadu an la ilaha illallah iku aqaidu, saya mengiktikadkan, membenarkan, meyakini annallaha sesungguhnya Allah iku wahidun satu. Ini khobar daripada ana ya. Cuma enggak wahidin, enggak wahidan tapi wahidun karena menjadi khobar dari ana. Jadi sesungguhnya Allah itu satu. La syarika lahu, la syarika kang ora ono nyepotoni. Tidak ada serikat baginya. Ini serikat juga dari bahasa Indonesia, anak-anakku sekalian ya. Perserikatan bangsa-bangsa, berserikat, bersekutu, gitu ya, sekutu ya, syarikat. Sekutu itu berarti satu, lebih dari satu, dua atau tiga atau empat, pokoknya serikat. Bahwa sesungguhnya Allah itu wahidun satu, tapi mungkin ada yang mengatakan tidak wahid Pak, kalau satu itu bilangan. Terus apa yang benar? Esa katanya gitu. Oh oke lah, dan ya kita manai esa misalnya. Bahwa sesungguhnya Allah itu esa, tunggal ya. Karena kalau satu itu katanya bilangan, berarti 1, 2, 3. Kalau esa itu tidak berbilang, oke lah kita pakai mana esa gitu ya, tunggal gitu ya, atau apa bahasanya gitu. La syarika yang tidak ada sekutu, tidak ada serikat lahu baginya, bagi Allah itu. Fi ibadatihi, di dalam ibadah kepadanya Allah. Wala terus ya, wala dan tidak fi mulkihi. Itu ya, fi mulkihi di atas ya. Di atas halaman 4 ya. Timul itu yang paling atas ya. Dan tidak juga di dalam itu ya. Dan tidak juga di dalam kerajaannya, mulk ya. Jadi Tuhan itu esa, baik di dalam ibadah kepadanya maupun di dalam kekuasaannya ataupun kerajaannya. Ya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa? Itu diartikan apa ya? Karena ini berupa istifham ya. Pertanyaan ya. Makna apa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa maknanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Jadi saya garis bawahi ya. Jadi kalian itu kalau mohon maaf saya biasanya ada sering keliru, orang itu sering sapu kolam atau apalah ketelisut ucapan ataupun kebiasaannya. Misalnya pengucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, bukan Muhammadur ya, karena ada anna itu ya, arti nasbinnya yang menasabkan. Ini saja supaya tidak keselintuh gitu ya. Pokoknya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mestinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ulangi. Soal ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa makna atau arti daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Jawabnya maknahu, yaitu utawi maknane asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku aktakidu, saya meyakini,
iktikadkan anna sayyidana, sesungguhnya penghulu kami, sayyidana bukan sayyidina ya, karena sudah ada kemasukan anna. Saya ulangi lagi berulang-ulang kalian supaya paham betul ya. Anna sayyidana itu dal itu yang pokok itu ya. Fathah itu karena kemasukan anna. Anna sayyidana, sesungguhnya penghulu kami, sayyidina itu penghulu atau pendoro atau gusti ya. Muhammad dan yaitu Nabi Muhammad iku, ya ini khabarnya baru ya. Rasulullah utusannya Allah. Li jami'il khalqi, bagi ataupun untuk ya semua makhluk. Ya, jadi dia adalah penghulu ya. Penghulu itu orang yang hulu itu kan aslinya hulu itu mohon maaf ya sirah ataupun kepala itu. Penghulu itu orang yang di depan gitu ya, disirahkan itu di ataskan gitu ya. Sirah itu lambang kepala, itu lambang daripada penghormatan orang hulu. Orang Sunda hulu ya, hulu penghulu. Muhammad dan yaitu Muhammad Rasulullah li jamil khalqi, untuk atau bagi semua makhluk, wajibu dan wajib opo, wajib apa? Opo taatuhu, taat kepadanya Nabi Muhammad. Lima, di dalam barang atau sesuatu amaro yang sudah memerintahkan Nabi ya. Batas diikuhu dan membenarkannya, sodik ya, pasti membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima, di dalam barang ataupun sesuatu akhbar yang sudah dia kabarkan, sudah sampaikan. Khobar itu, ya, kabar itu juga dari bahasa Arab. Ya kabarnya mas, ya kabarnya mbak, itu juga khobar, jadi berita, kabar. Mana dia surat kabar ya. Misalnya bahasa Indonesia itu sebetulnya surat khobar dan tapi kita sudah biasa mengucapkan maca surat kabar, atau kemarin beritanya di surat kabar gitu. Mestinya beritanya di surat khobar gitu jadi. Tapi ya sudah. Tapi itu dari bahasa Arab sebetulnya. Sudah menghabarkan. Wajtinabu, dan menjauhi mana dari sesuatu naha yang telah dia dari wajazaro, dan dia telah dari sesuatu yang dicela ataupun dibenci ya. Itu saya mana nih pakai tulisan apa itu, tulisan Jawa pegon ya, cela. Cela itu biasanya koyo huruf jim ataupun h titik telu. Kemudian kalau itu dikasih bukan fathah tapi rodong bengkok gitu ya. Cela ataupun cacat ya. Ataupun tidak disenangi ya. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW itu adalah Rasul untuk semua makhluk ciptaan Tuhan. Wajibu, dan wajib kita mentaatinya apa yang dia perintahkan dan membenarkannya, apa yang dia kabarkan, dia akhbaru kabarkan, dan wajibinabu, dan menjauhi mana apa yang dia naha atau dia cegah ataupun dia tolak, dia larang, itu dari Muhammad wajazaro, dan dia yang dia celah. Nah ini sama ya, atiullah wa atiur rasul. Jadi kalimat Allah dengan kalimat Rasul itu, pengucapan Allah dan Rasul itu banyak di dalam Al-Qur'annya. Seperti dalam syahadat itu ya, tidak sempurna syahadat itu melainkan dengan menyaksikan bersaksi Allah dan kepada Nabi-Nya itu Muhammad. Jadi itu selalu bergandengan itu ya. Atiullah wa atiur rasul. Wa manahakum anhu fantahu, misalnya ya apa yang dia perintahkan Allah, dia perintahkan kita lakukan, dan dia cegah kita tinggalkan. Jadi itu berhubungan dengan beriringannya dengan apa yang di Allah ya. Jadi Rasul itu selalu beriringan seperti itu ya. Masih banyak ya. Udah oke. Okay. Jadi maknanya seperti itu, pemahamannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya
Nanti waktunya masa ya, sampai 7:30 ya. Soal lagi. Ya. Ma makna iqomis sholah? Apa maknanya iqomis sholah? Ya. Jadi maaf ya, ada yang kritis itu begini. Iqomah itu beda dengan fa'ala. Tapi ya memang begitu. Iqomah itu mendirikan, koma yakumu kiaman, iqomah. Koma yakumu iqomah. Ya, mendirikan, jadi kalau didirikan koma yakumu atau akoma yukimu iqomah. Ini akoma yakumu iqomah. Iqomi. Ma makna iqomis sholah? Kenapa iqomi itu ya? Karena ini kasrah mimnya itu karena menjadi merangkai atau mudhof ilaih dari makna itu. Makna iqomis sholah. Jadi menyatu gitu. Ma makna iqomis sholah? Apa makna mendirikan sholat? Jawabnya, maknahu fi'lus sholawatil khamsi. Maknanya adalah mengerjakan sholat yang 5 waktu. Ada yang dikritisi lagi itu pastinya bukan makna fi'lus sholat, Pak. Apa? Makna iqomatis sholatil khamsi. Semoga lah itu ya. Karena itu tadi, karena katanya itu ya, kalau fa'ala itu melakukan itu bukan mendirikan, Pak. Itu seolah-olah katanya kalau melakukan itu ya ada keterpaksaan atau tidak tulus ya. Kalau mendirikan itu ya menegakkan gitu. Ayo semoga lah. Tapi di sini saya mengatakan maknahu adapun maknanya iku fi'lus sholati. Jadi kalau diartikan secara bahasa itu mengerjakan. Fi'lu ya. Melakukan ya, melakukan sholat al-khumsi yang 5. Sholawatil khumsi ini ya. Sholat 5. 5 itu maksudnya 5 waktu di sini ya. Kalau dalam Al-Quran itu umum itu. Sholat dulu ke syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda itu ya. Kalau di sana itu dulu ke syamsi karena telah tergelincirnya matahari. Yaitu di sana ada duhur dan asar. Ila ghasaqil lail itu sampai gelapnya malam. Itu adalah maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr yaitu telah jelasnya ataupun terangnya fajar. Yaitu sholat subuh. Itu di Al-Quran itu hanya isyaratnya seperti itu. Sholat dari dulu bisyamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr kana masyhuda wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan dan seterusnya ini. Oke, di sini jadi khamsi itu maksudnya 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib dan ada di bawahnya. Maaf. Kita lanjutkan ke bawahnya. Mas sholawatul khamsu ya. Apa sholawat yang sholawatul khamsu itu sholawat maksudnya sholat. Sholawat itu jamak daripada sholat. Sholawatul khamsi, sholat yang 5 waktu itu. Jawabnya bahwa hiya yaitu ya utawi sholawatul khamsi iku as-subhu 1 subuh. Ini khobarnya, dia itu mubtada, khobar as-subhu 1 sholat subuh, wal zuhru dan kedua sholat zuhur. Kalau mau dimanain mau lengkap ya, iku as-subhu sholat subuh, wal zuhru lan iku sholat zuhur, wal asru lan iku sholat asar, wal maghribu dan itu sholat maghrib, wal isya'u dan iku sholat isya. Tapi biasanya diringkas saja kita. As-subuh itu as-subuh 1 sholat subuh, wal-zuhur dan sholat zuhur, wal-asr. Ini kalian membacanya tidak boleh diselang-seling. Nek huruf akhirnya, jika huruf akhirnya dhammah, kabeh itu didomahkan semua gitu. Karena itu merupakan atap. Itu kan ada wawu itu wawu. Itu kudu podo.
as-subhu wal duhru wal asru wal maghribu wal isya. Nggak boleh kalian baca as-subhu wal duhri wal asru wal maghribi wal isya. Orang itu. Jadi nek doma ya doma kabeh gitu karena itu ropa apa namanya ya doma karena khobar itu kudu podo dan ada huruf wawu di situ yaitu huruf atop itu harus sama. Ya, yang selanjutnya soal lagi. Madza yalzamu qabla sholat. Madza opo apa? Madza ya madza opo yalzamu yang kamu kerjakan. Yang kamu lazimkan qabla sholati sebelum sholat. Yang kamu tentukan wajibkan bisa tentukan lazim dulu. Lazim itu juga bahasa ini dari bahasa Arab sudah masuk bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang diterjemahkan pakai bahasa Indonesia atau digunakan oleh bahasa Indonesia sok keliru itu. Kelirunya begini. Lazimnya kalau orang mau sholat itu ya kudu diisi. Atau lazimnya itu begini. Diartikan itu seolah-olah lazimnya itu menurut umumnya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu seperti itu. Tapi kalau di sini aslinya lazim itu sesuatu yang harus. Kudu gitu loh, harus. Bukan lebih baiknya, bukan atau bukan umumnya. Tapi terjemahan Indonesia kata lazim itu umumnya. Umumnya orang itu harus begini ya lazimnya. Atau sesuatu itu sudah lazim begini ya itu yang mungkin yang benar ini. Itu yang harus gitu ya. Bukan biasanya tapi kudune gitu harusnya. Oke, ulangi. Soal madza yalzamu qabla shalah. Apa yang lazim? Apa yang wajib ini maksudnya ya? Qabla shalah yang harus dikerjakan sebelum qabla shalah, sebelum shalah. Jawabnya adalah yalzamu qabla sholati wajib sebelum sholat al-wudu itu yalzamu dari kang wajib qabla sholati sadurunge sholat iku al-wudu atau kalau tidak pakai mubtada khobar yalzamu yang misalnya atau yang wajib qabla sholati opo itu bisa dibaca kedua itu sebetulnya ya lebih baik mungkin pakai mubtada khobar ya yalzamu qabla sholat al-wudu lalu ada pun yang wajib sebelum sholat itu al-wudu ya jadi wudu itu merupakan sesuatu yang harus dikerjakan atau dilakukan harus sebelum sholat. Karena sholatnya wajib, maka wudhunya wajib. Mala yatimul wajib illa bahwa wajib. Berarti tidaklah sesuatu yang bisa menyempurnakan sesuatu yang wajib, melainkan wajib pula. Gitu. Karena sholatnya wajib, maka sesuatu yang bisa menyempurnakan atau sempurnanya suatu sholat yang wajib, itu juga menjadi wajib. Jadi itu ya. Lil wasaili hukmul maqasid ya ada istilah lil wasaili hukmul maqasid. Bagi wasilah perantara sesuatu yang wajib maka itu menjadi wajib. Lil wasail hukmul maqasid. Itu kalau di situ khabar muqaddam mubtada muakhar lil wasaili iku ya. Kedua wasilah hukmul maqasid utawi hukum ataupun ketentuan yang dituju. Oke, jadi itu ya pemahamannya sesuatu yang wajib sebelum sholat adalah wudhu, gitu. Ya, soal kam furudil wudhu'i. Kam ini istifham juga ya. Kam berapa? Kam. Kalau dalam hadis banyak ya.
kam min shaimin laisa min siyamihi illa ju' wal atash misalnya. Kam banyak, beberapa banyak. Orang puasa, orang yang tobo min ento-entoe ngelih lan ngelak. Coba, misalnya seperti itu, kam itu menunjuk kepada beberapa banyak, tetapi bisa untuk istifham tanya berapa ya, kam furudilnya, karena ini bisa untuk pertanyaan. Kam furudil wudu, piro berapa? Fardunya wudu, jawabnya furudul wudu'i. Nah ini wudu'i, nggak boleh Anda baca furudul wudu'a. Ya, itu karena menjadi mudhof ilaih dari ini mudhofnya furudu ya. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardunya wudu iku sittatun ono 6. Jadi fardu, adapun fardunya wudu itu ada 6. Kita sudah khobar ini ya. Al-awalu, nah seperti yang tadi ya, yang di atas tadi sudah saya. Al-awalu utawi kang pisanan, kang awal, iku an-niyatu ada niat. Yang pertama adalah niat. Asani, adapun yang kedua itu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ini membasuh ya. Asani itu utawi kang kaping 3 iku ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, beserta kedua sikunya. Nah, kalau tanda baca begini Anda membedakannya itu kopnya itu di fathah. Nggak boleh ada membaca mirfaqina. Mirfaqaini karena itu menunjuk kepada makna dua. Ya. Yadaini itu misalnya dalnya itu yang fathah itu. Nggak boleh yadina. Ini kalau kitabnya gundul. Ya, kalau ini sudah ada bacaannya, Anda pasti sikhatul qiraah, sudah betul bacanya. Ini nek kitabnya gundul, Anda cukup memberi tanda baca dalewai ya, ini itu menunjuk pada makna dua. Ya, dan kopnya di fathah, mirfaqaini. Ya, atau mirfaqaini itu menunjuk kepada makna dua ya. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua ghuslul wajib, membasuh wajah, yang ketiga ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Nih, siku ya. Ini jangan sampai lupa ya. Siku. Ar-rabi'u, adapun utawi kang kaping 4 iku masubah dirrosi, membasuh sebagian kepala. Mengusap ya di sini ya. Beda kalau ghuslun itu membasuh, kalau masul itu mengusap. Ya. Bedanya piye Pak? Bedanya kalau ghusl itu kayak mengalirkan air, oke. Kalau masuk itu sekedar mengusap. Al-khamisu, adapun yang kelima itu ghuslul rijlaini, membasuh dua kaki ya. Ya boleh Anda diusap-usap wae sikile ora kena. Ini dibanjur ke, banjurnya dialirkan ke situ. Karena ghuslunnya. Ma'al Ka'bah ini beserta kedua mata kaki. Ini jangan lupa di sini ya. Anda membasuh kaki, ya tekan kemiri kalau bahasa Jawanya ya, mata kaki, dua mata kaki. Ka'bah ini itu ya, banyak di tanda baca fathah. Di Ka'bah itu kan sesuatu yang menonjol. Ya, kayak Ka'bah itu di Mekah itu ya, Ka'bah misalnya maaf. Tambahan ya pengertian. Karena di kiwa tengahnya Ka'bah itu posisinya tinggi, Ka'bah ada di bawah sendiri di ledokan gitu. Nah, itu yang menonjol itu bangunan itu, Ka'bah itu. Jadi menonjol di antara yang cekungan itu, yang ledok itu ya. Itu menonjol. Makanya nah sama seperti kemiri itu, kita mata kaki itu ya, itu menonjol di situ. Ka'bah itu menonjol. Kemudian ini ya, maknanya yang gini aja. Yang menonjol yang lainnya banyak Pak, enggak. Udah ini aja. Kita fokus kepada kaki itu ya, yang menonjol itu. Di kaki soalnya ini. Takunannya macam-macam. Asadisu utawi yang
kaping 6 iku at-tartibu tertib. Jadi di sini ada 6. Kalau di dalam Al-Qur'an yang wajib itu kan berapa ya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, oleh pihak ini dan kedua tangan sampai siku ya betul ya. 2. Wamsahu bi ru'usikum 3 masuk wa arjulakum ilal ka'bain dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Itu kalau disingkatkan itu ada 4 di dalam penyebutan Al-Qur'an. Nopo Pak mudah tak tambahin niat karo tertib. Maksudnya pengarang ini ya supaya ben ora lali. Bab tidak boleh misalnya niat karena setiap sesuatu perbuatan itu harus bisa didasari niat gitu loh. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Oke, karena itu maka tambahin niat. Jadi mono tambahin izin meneh tertib ya, karena tidak boleh diselang-seling. Misalnya baru membasuh wajah, tidak membasuh kedua tangan, tetapi langsung membasuh kepala gitu. Itu orang kena urut harus urut tertib itu maksudnya urut itu. Atau baru membasuh kedua tangan langsung membasuh kaki marah kena. Itu maksudnya pengarang kitab itu ben apa ya supaya paham lah niat karo tertib itu. Kalau di dalam Al-Qur'an itu cuma tadi 4 itu yang wajib itu. Adapun yang lain-lain ya yang lain itu sunnahnya banyak gitu ya. Nah, saya kira itu hanya tambahan 5 menit lagi. Begini. Pak, ada perbedaan. Untuk perbedaan-perbedaan sekilas saya sampaikan ini ya. Misalnya membasuh roksi. Kalau di sini kan sebagian itu. Ar-rabi'u mashu ba'dir roksi. Mengusap sebagian. Ba'dur itu sebagiannya. Ba'dir roksi. Sebagian kepala. Gitu. Karena menurut Imam Asy-Syafi'i ini mazhab ini kita karena yang kita pelajari ini mazhab Imam Syafi'i ya. Karena menurut Imam Syafi'i itu adalah bermakna bak ataupun sebagian. Takkid ya, takkid itu sebagian. Jadi firman Allah itu tadi ya. Alladzina amanu idza kuntum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Jadi baknya di situ itu biru'usikum. Baknya di situ bermakna sebagian. Ya, ba'din bermakna sebagian. Tab'id ya, sebagian itu. Makanya itu ada yang memanami itu baknya bermakna atau katanya. Oleh karena itu maka mbasuhe kabeh kepala itu ada yang ini yang khilafiyah di sini seperti itu ya. Saya kira itu. Jadi tartib itu bagian daripada ini di sini paritunya itu. Jadi maksudnya pengarang kitab itu seperti itu. Jadi, walaupun itu wajibnya tadi 4. Tetapi untuk mengingatkan kepada kita bahwa niat itu karena setiap perbuatan itu tergantung niatnya, maka dicantumkan itu menjadi fardunya itu niat. Jadi, ada niat itu gimana Pak? Apa kudu dilapatke apa cukup dalam hati? Ya monggo. Nah, ada yang mengatakan kalau untuk Imam Syafi'i itu niat itu ditalafudkan. Wajibnya apa sunnahnya itu talaffudu sunnah itu niatu bil qalbi wa talaffudu dilapatkan itu sunnah ini monggolah itu ya. Kemudian apa ya awal perbuatan karena niat itu makanya disantumkan niat itu bagian di sini
Kemudian yang terakhir saya ulangi lagi tadi tertib. Ya, tertib itu juga dari bahasa Arab ya. Kalian sudah memahami ya, sudah menjadi bahasa Indonesia ini tertib. Langsung tertib gitu. Urut gitu. Nah, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Dan selanjutnya nanti maniatul wudu ya, seterusnya ya, mudah-mudahan bisa menjadi bersama pada hal yang akan datang ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oke ya, sudah. Ini jadi saya ulangi lagi. Ini saya kira mudah. Ya, Anda juga pahamnya mestinya ya harus paham ini ya. Hanya sekarang mungkin membacanya dan mengartikannya dengan teks Arab seperti itu saja. Maksudnya rukun Islam berapa? Anda udah ngerti kan? Gitu. Terima kasih. Saya kira demikian. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.